lagi apa, Mas? Oh, ini saya lagi mensimulasikan atau menata produk terbaru dari kami, yaitu bata tempel terakota yang motifnya Urat kayu. urat kayu yang ini loh, kulit kayu itu loh. Kulit kayu. Jadi kan kita berusaha mengikuti pasar ya, karena kan kita kalau kebanyakan dari kemarin kan kita produksi yang motif-motif kaku-kaku ya, kaku atau futuristik. Nah, kita kali ini kita coba untuk produksi yang tidak kaku lah, istilahnya yang mengalir gitu. Kalau motif urat kayu ini kan nggak kaku gitu, lebih mengalir gitu ya, seperti itu. Jadi kan di situ kan pasti ada konsumen yang senangnya yang tidak kaku atau senang yang lebih natural gitu, natural tapi tetap estetik. Natural gitu. Tapi tetap estetik. Iya, begitu. Oh, itu desainnya berarti unik ya, Mas ya? Iya, kita untuk dari desain kita sebisa mungkin kita buat untuk senatural mungkin supaya nanti kesannya itu tetap memakai tetap tidak monoton gitu loh. Jadi nanti lebih ada coraknya atau motifnya, tapi abstrak seperti kulit kayu itu loh. Oh iya, nggak bosan berarti ya, Mas ya? Iya, nggak bosan. Biar kan biasanya ada yang sukanya memang yang kotak-kotak gitu, tapi memang ada sukanya yang memang yang bermotif seperti ini. Oke. Kalau dari bahan bakunya gimana, Mas, itu, Mas? Sama nggak Kalau yang lain? Bahan baku kita memang tetap produksi menggunakan bahan baku yang sama, yang sejenis dengan yang yang lain. Untuk bata tempel yang ini atau untuk bata tempel yang jenis lain, kita sama menggunakan bahan baku pilihan tanah liat murni. Jadi kalau untuk masalah bahan baku memang saya tidak mau pindah-pindah atau istilahnya kalau kita sudah menemukan pakemnya atau cocoknya seperti itu ya, kita tetap menggunakan bahan baku yang terus seperti itu. Berarti kualitasnya juga tetap terjaga dong, Mas? Kalau dari segi kualitas sama dengan bahan baku yang dengan bata tempel yang lain. Itu yang khususnya yang produksi kita ya. Semua yang produksi dari UDSSJ ini memiliki kualitas yang sama, hanya beda di motifnya saja. Jadi kalau mau motif belang, motif bevel, mau motif kayu, serabut kelapa atau motif yang non bevel, itu semuanya sama kualitasnya. Hanya nanti beda di motif atau jenisnya. Oke. Kalau bahan bakunya berarti secara durabilitas juga harusnya bagus ya, Mas? Kalau secara durabilitas ini kita sudah pakai sendiri ya. Itu udah lama kita masang yang ada di pabrik itu. Itu dari 2014 atau 2013 itu sampai sekarang masih oke. Yang penting nanti untuk perawatannya. Kalau bata tempel seperti ini kan perawatannya di coating. Ya. Jadi kalau tembok yang seperti ini perawatannya dicat, seperti itu aja. Nanti kira-kira 3 tahun sekali atau berapa tahun sekali nanti di coating ulang. Ya nanti tergantung dari tingkat kelembabannya di tempat konsumennya masing-masing, kan setiap daerah itu tingkat kelembabannya beda-beda. Oke. Kalau keunikannya apa sih, Mas, dari bata tempel yang motif urat kayu ini? Keunikan sama kelebihan dibanding yang lain gitu, dibanding motif-motif yang lain. Kalau keunikan ya dan kelebihan, salah satu yang sudah saya sebutkan tadi, selain memiliki desain yang lebih mengalir, ini juga tidak monoton ya. Ini dari segi gambarannya dari coraknya itu tidak monoton, mengalir, dan ini bisa dipadukan dengan apapun. Misalkan dipadukan dengan kaca, misalkan disandingkan dengan kaca, atau disandingkan dengan ventilasi, atau untuk pemanis ibaratnya dipadukan dengan batu alam, itu tetap masih cocok. Selain itu kan ini
walaupun motifnya kayu kan ini bahan bakunya juga menggunakan tanah liat murni ya. Jadi sangat minim sekali dari limbah. Nah, bedanya kalau kita berbahan baku misalkan plastik atau kimia yang lain itu kan meninggalkan banyak limbah. Kalau ini tidak ada limbahnya. Oke, nggak ada limbahnya ya. Berarti ramah lingkungan. Ya, lebih ramah lingkungan karena kan tidak meninggalkan limbah. Karena kan kalau tanah itu tidak ada limbahnya toh. Nanti misal sisa-sisanya ya jadi kembali ke tanah lagi gitu. Oke, Dan dari ini tanah lebih, kembali ke tanah. ini lebih selain itu kan ini lebih gimana ya, tahan terhadap cuaca. Oh iya. Mau cuacanya panas atau cuacanya dingin, ini tidak apa-apa. Dan untuk jangka waktu panjangnya kalau kayu kan biasanya dimakan rayap. Kalau ini Ada potensi lapuk gitu ya. lapuk dimakan rayap atau apa itu yang penyakit kayu, Teter. nah kalau ini kan enggak dimakan rayap karena ini memang bahan bakunya itu terakota tanah liat. Oke. Seperti itu. Kalau dari segi harga itu kan motif urat kayu. Kalau Iya. berarti dibandingkannya sama dengan kayu. Kalau dari segi harga Kalau dibanding kita pakai dibandingkan kayu dengan gimana? kayu karena ini bahan bakunya kan lebih efisien, lebih terjangkau. Jadi tentunya kalau kita menggunakan kayu dibanding kayu dengan ini kita sudah ini bata kan gitu. Terus kalau misal durabilitas daripada kita menggunakan kayu asli kan itu ibaratnya merusak, ada potensi merusak lingkungan yang kita harus menebang kayu, diambil kulitnya bagaimana dan lain sebagainya kan. Kalau ini enggak, ini sama sekali kita tidak merusak lingkungan. Oke, berarti mendukung apa namanya ya? Green life. Apa ya? Yes, itulah pokoknya. Kita jaga lingkungan. Hore. Ini kok aku lihat-lihat ini ada warna-warna yang kayak corak-corak, ada item-itemnya itu. Biasanya kan orang pada nanya, "Mas, aku kalau beli kok ada yang gosong-gosongnya itu gimana itu?" Kalau yang gosong itu kalau dari kami sesuai request. Kalau yang defaultnya ini kita yang warna natural merah bata seperti ini. Tapi kalau mau yang ada hitamnya seperti ini kan request minta dikasih hitam. Ini bisa juga kalau mau request dikasih hitam atau dikasih ada putih-putihnya biar terkesan lebih klasik. Itu bisa. Cuman kalau secara defaultnya nanti warnanya seperti ini. Ini. Tapi kalau mau yang request biar lebih natural, lebih vintage kesannya nanti biar lebih hangat gitu. Mau minta kesan yang apa? Ada belangnya hitam seperti ini atau yang belang putihnya bisa. Oke. Terus apa lagi ya? Nah, kira-kira apa yang mau ditanyakan lagi? Kalau pemasangannya gimana, Mas? Pemasangannya? Kalau pemasangannya ini lebih mudah dan lebih tidak harus presisi karena ini kan basicnya mengalir ya. Jadi nanti sesuai dengan kreativitas saja, sesuai dengan imajinasi konsumen. Masangnya mau pakai nat atau tidak pakai nat, mau susun sirih seperti ini bisa, atau nanti susunnya tidak susun sirih, mau seperti anak tangga seperti ini, atau nanti agak miring-miring kan bisa. Ini karena lebih fleksibel kalau ini. Tidak harus yang susun sirih seperti ini karena ini lebih mengalir. Jadinya sesuai dengan konsepnya bagaimana. Nggak kaku berarti ya? Ya, nggak kaku. Kalau penerapan dalam desain gimana, Mas? Misalkan Maksudnya? Cocok nggak misalkan sama desain rumah yang modern atau harus yang klasik atau gimana? Kalau kayu itu kan cocok dipadukan, motif kayu itu cocok dipadukan dengan berbagai konsep toh. Itu misalkan konsepnya industrial itu bisa, konsepnya full klasik itu bisa, atau konsepnya mau klasik modern, semi modern tetap bisa. Apalagi kalau misalkan kalau ibaratnya disandingkan dengan berbagai jenis kan saya sebutkan dari awal kan bisa toh, dari disandingkan sama tembok langsung atau full atau disandingkan dengan batu alam
atau disandingkan dengan kaca itu tetap masuk. Oke, oke, Seperti oke. itu. Kalau gitu kasih tips untuk perawatannya dong, Mas. Tadi aku udah nanya belum? Tips perawatan. Perawatan itu dari mulai pemasangan atau bagaimana? Ya, boleh dari mulai pemasangan. Biasanya kan orang pada nanya, ini kalau untuk pemasangannya gimana ya, Mas? Gitu. Bagusnya pakai apa namanya, semen biasa apa mortar gitu? Kalau pemasangan sampai perawatannya ya, dari pertama dulu, dari jenis apa, mulai dari pemasangan dulu. Kalau pemasangan ini sangat simpel, sangat fleksibel, bisa menggunakan mortar, atau kalau enggak bisa menggunakan aduan semen seperti biasanya itu, seperti kalau kita masang bata tempel ini atau masang keramik, itu bisa. Terus kalau dari perawatan nanti yang penting itu pas pemasangannya itu jangan jorok ya. Maksudnya Tapi gimana tuh, selera Mas? juga sih. Maksudnya jangan jorok Jangan gimana, Mas? jorok itu misalkan nanti pas pemasangan nanti kok ada semennya yang lumer, atau misalkan menggunakan semen ya, Bleber-bleber semen, gitu. sesegera mungkin langsung dilap menggunakan kain yang bersih yang sudah dibasahi air, atau istilahnya disibin lah biar nanti bersihkan. Kalau semen nanti kalau sudah kering susah. Begitu ada lumeran langsung dibersihin aja nanti biar tampilannya clear. Tapi kalau memang konsumennya ada yang seneng, nanti tetap ada seneng yang ada corak-corak semennya, ya nggak apa-apa. Itu kembali lagi ke selera. Terus untuk perawatan nanti ya seperti yang saya sebutkan di awal tadi untuk berapa tahun sekali nanti di coating. Untuk berapa tahun sekali tadi coating. Nanti untuk coatingnya kan ada macam-macam tuh. Ada yang coating bening, ada yang coating terakota, ada yang coating hitam. Terus nanti setiap coating itu kan ada 2 jenis lagi setiap warna. Ada yang doff sama yang glossy. Jadi nanti kembali lagi ke selera. Nah seperti ini, kalau ini untuk coatingnya itu kan tidak harus setahun sekali, tergantung dari kelembapan. Saya tunjukkan untuk contohnya ya, ini untuk yang benar-benar di outdoor. Kalau ini indoor kan lebih awet ya. Kalau di outdoor ini. Nah itu kan outdoor, untuk atasnya sama sekali tidak kena apa ya, Nggak ada tutupannya. tutupannya kan itu Kena hujan langsung langsung kena ya? hujan, kena panas, kena hujan, kena panas tiap hari. Nah ini dari udah hampir 3 tahun, bahkan lebih 3 tahun itu saya belum coating lagi. Dan ini untuk terbukti ya udah lebih dari 3 tahun tahan terhadap cuaca panas dan hujan. Bahkan catnya itu yang sampingnya, yang cat temboknya itu kan sudah hitam-hitam, udah mulai mengelupas atau tumbuh jamur ya. Sedangkan kalau yang bata tempelnya ini belum. Ini kita menggunakan coating yang doff, yang warna terakota. Jadi kalau untuk tips untuk di outdoor, saran saya menggunakan coating yang warna terakota supaya lebih clean. Tapi kalau seleranya yang belang ya, kalau di coating warna terakota ya sayang, nanti hilang nih motifnya. Mending di coating yang bening. Yang bening nanti kan beningnya ada yang doff atau yang bening glossy. Nah, seperti itu. Itu kan itu padahal kalau ini tembok ini sama coating ini bareng loh dulu. Kan sekalian dulu coating ini sama ngecat. Nah, ini yang catnya itu malah sudah seperti itu, tapi kalau yang coatingnya atau bata tempelnya masih aman tuh. Keseluruhan tuh yang atas juga tuh. Sini. Tuh sampai atas di yang dekat genteng itu, yang atas itu kelihatan nggak? Enggak. Nah, itu Anda pendek sekali. Sekalian nih mumpung itu apa? Ngeliatin kan ada yang nanya tuh. Pasti kadang ada yang ngeluh, Mas itu misal tak pasang di outdoor tuh aman nggak ya? Kadang ada yang nanya takut kalau copot gitu loh. Oh kalau copot? Kan ada kalau yang copot dan tidaknya gitu. Itu dari tergantung desainnya ya. Desain dari awal itu kalau kenapa kalau bata tempel yang kita produksi itu tidak saya buat yang halus? Karena ini fungsinya maksudnya desain batanya. Karena ini fungsinya untuk apa?
untuk kekuatan atau gigitan dari Semen. media tersebut, semen atau mortarnya. Jadi insya Allah kalau walaupun ada gempa yang normal ya, tidak yang 100 skala liter, gitu. Gempa yang normal aja, artinya kalau rumah aman, itu insya Allah aman, tidak akan rontok. Berarti aman. Tapi ya? kalau kan banyak tuh yang produsen-produsen lain tuh yang memang dibuat untuk bolak-balik. Nah itu yang gampang banget untuk rontok karena tidak ada gigitannya. Seperti belakangnya itu. kasar ya Mas? Belakangnya kasar, tidak ada gigitannya. Apalagi kalau yang kita produksi kan memang sengaja dibuat seperti itu, dibuat ada gigitannya. Kalau misalkan tidak ada gigitannya yang seperti biasanya, tetap kita buat pori-pori, jadi nanti tetap akan meresap semennya, jadi akan sangat kuat. Tahan lama. Itu buktinya udah berapa tahun bener. itu. Yang di pabrik itu dari 2014. Iya. Berarti nggak perlu takut ya? Tidak usah takut. Kalau teman-teman ngambil atau order bata tempel yang produksi kami UDSSC, untuk yang penting masangnya benar, insya Allah tidak akan terjadi rontok atau pada copot gitu, tidak. Seperti itu. Oke, kalau untuk keunikan udah, berarti Mas, kalau misalkan ada yang pengen terus mau pesennya itu gimana caranya? Kalau untuk info pemesanan gitu ya, untuk pemesanan atau konsultasi, nanti teman-teman nanti bisa menghubungi kontak yang nanti dicantumkan oleh admin itu nanti di kolom deskripsi kontaknya atau websitenya. Nanti teman-teman sebelum order, nanti teman-teman bisa konsultasi dulu dengan kami. Nanti yang balas insya Allah langsung sama saya atau kalau enggak sama istri saya. Itu gratis ya. Jadi nanti sebelum beli kita konsultasi dulu, ngobrol-ngobrol dulu biar lebih enak, nanti biar lebih sesuai dengan pilihan dan lebih paham dulu sebelumnya. Jadi nanti teman-teman kalau sedang membutuhkan bata tempel terakota, jenis bevel, jenis non bevel, gurat, kayu, atau jenis serabut kelapa, atau lantai pun kita ada, ubin. Besok saya review lagi, ubin juga ada, bata belum expose. Ya itu ya? Kita belum review ubin ya? Ubin belum. Ya semoga besok secepatnya kita review. Nanti teman-teman langsung bisa menghubungi kami melalui nomor yang saya cantumkan di deskripsi atau di website yang saya cantumkan di deskripsi juga. Oke. Seperti itu. Ada yang mau disampaikan lagi nggak Mas? Untuk sementara ini mungkin tidak ada, dan apabila nanti ternyata masih ada yang ingin saya sampaikan, nanti saya akan sampaikan di video berikutnya. Oke, itu. Jadi, berarti segitu dulu aja ya informasi tentang produk baru kita. Apa ini namanya Mas? Motif apa? Motif gurat kayu, kulit kayu. Oke. Gurat kayu itu seperti itu. Oke, mungkin untuk videonya cukup sekian. Semoga sudah cukup menjelaskan apa yang ada dalam video tersebut. Semoga teman-teman semuanya diberikan kesehatan, keselamatan, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Oke, saya Nanda. Cukup sekian.